cari teman-teman kalian yang memang terlihat berpotensi ataupun memiliki daya semangat yang sangat tinggi. Nah, Kak Reza, dari Kak Reza yang dulu di zona nyaman sampai Kak Reza bisa sampai menjadi Kak Reza yang prestasi banget gitu, menginspirasi banyak orang. Boleh gak diceritain perjalanannya gimana, struggle-nya gimana gitu? Jadi itu gini ya buat teman-teman semuanya, eh, ini bukan akhir dan ketika kalian gagal, anggaplah kegagalan itu adalah sebuah kemenangan atau keberhasilan yang tertunda. Selamat datang kembali di Podcast. Halo teman-teman semuanya, di sini bersama aku Almadia Surya Saputri. Kita akan membahas topik yang menarik banget bersama narasumber kita yang inspiratif. Di sini ada Kak Reza Rahmatullah, seorang desainer UI UX yang aktif banget ikut lomba-lomba sampai ke luar negeri lah teman-teman. Langsung aja kita kenalan yuk. Halo Kak Reza, apa Halo, kabar? alhamdulillah baik. Kak Reza, boleh dong biar teman-teman semua nih pada tahu siapa sih Kak Reza gitu. Diceritain dong latar belakang seorang Kak Reza Rahmatullah nih. Oke, Gimana? oke, saya Reza Rahmatullah, panggil aja Reza kayak Oke, biasalah. siap. Nah, terus saya juga baru aja kemarin setelah sidang munakosah dan saya apa namanya saat ini sedang eh, mencari kerja setelah berkutat Sedang ya. dengan Struggle-nya. struggle dengan skripsi pagi siang sore. Dan saya juga biasanya menerima job-job kayak freelance desain grafis, terus juga fotografi atau videografi seperti itu sih. Oh, Dan keren banget. juga saya juga kalau misalnya lagi kuliah pada masa saat kuliah juga sering tuh mencari-cari lomba, terus juga ikut-ikut lomba baik tingkat nasional ataupun internasional Internasional. seperti itu sih. Keren banget. Jelas Berarti aktif singkatnya. banget ya. Iya, alhamdulillah. Itu seru banget berarti ya. Kok Kak Reza Iya, bisa termotivasi gitu sih? Kak Reza gimana dong? Padahal kan kita kuliah aja nih, itu udah struggle banget. Kok bisa Kak Reza berpikir buat ikut kegiatan sana sini, ikut lomba sampai internasional? Boleh dong Kak Reza dikasih motivasinya. nah kalau misalnya itu sih saya lebih ke apa namanya diri saya sendiri sih ya karena ketika saya hidup saya harus memiliki planning-planning yang memang harus saya capai dan tentunya kalau planning itu kan pasti nggak cuma satu doang kan nggak Iya cuma ya benar. memang kuliah itu wajib tapi Betul. nggak yang harus kuliah terus tapi saya lebih mencari bagaimana sih pengalaman untuk ikut lomba, terus juga pengalaman untuk mendapatkan pekerjaan, terus Iya. juga pengalaman baik di apa namanya bersele itu sih. Kayak apa sih Kak Reza ini nggak stuck di zona nyaman Betul, ya. betul banget. Terus kalau misalnya kayak gitu Kak Reza ada yang dukung nggak sih kayak dosen atau teman atau mungkin relasi Kak Reza yang lain atau bahkan orang tua gitu. Kalau untuk yang mendukung sih alhamdulillah banyak ya. Banyak banget. Baik dari teman saya, terus juga dari teman kelas, kerabat dan juga tentunya dari dosen juga ada itu yang Ada. mendukung. Oh, Ada. keren banget. Karena tuh ketika saya lomba pastinya ada bimbingan dan juga ada seperti arahan. Ini kamu harus Oh. seperti ini, kamu harus seperti ini. Dan tentunya nggak cuma satu dua dosen aja yang mendukung. Pastinya banyak di luar dosen dari TI pun ada yang mendukung. Kalau misalnya kita punya seperti mungkin yang mereka mikirkan kita punya mahasiswa ya Iya. kita dukunglah prestasinya Iya, dia seperti itu. benar-benar. Dan itu yang membuat saya bersyukur alhamdulillah sih bisa apa namanya Bertemu sama bertemu dosen-dosen. dengan mereka dengan yang Mm-mm. dosen-dosen yang luar biasa sekali sih dan tentunya dari orang tua sendiri sangat support. Selain mendoakan mereka juga mensupport baik dari finansial Finansial. dan juga dari apa namanya Eh, segala kebutuhan yang kita butuhkan seperti fasilitas ataupun yang lainnya seperti itu sih Kak. gitu ya.
Itu keren banget sih Kak Reja. Soalnya aku juga sempat stuck Kak Reja ya. Kayak Kak Reja, wah keren banget prestasinya banyak banget. Nah Kak Reja, dari Kak Reja yang dulu di zona nyaman sampai Kak Reja bisa sampai menjadi Kak Reja yang prestasi banget gitu. Menginspirasi banyak orang. Boleh gak diceritain perjalanannya gimana, struggle-nya gimana gitu. Oke. Kalau misal yang kamu lihat itu yang dari Instagram ataupun dari LinkedIn saya, mungkin itu hanya sebagian kecil dari proses saya sih. Iya. Dari mungkin saya udah mengikuti lomba lebih dari 15 kali. Wow, Dan memang keren. yang baru tembusnya ya beberapa aja yang ada di Instagram dan juga ada di LinkedIn saya. Dan yang terakhir itu saya mendapatkan juara 3 di Keris Jelajah Indonesia dan itu memang Wah. sebuah apa ya namanya seperti kayak liburan berkedok destinasi sih jalan-jalan refreshing seperti itu Iya, tapi sambil karena ini. betul karena itu bertepatan setelah sidang sempro saya habis sidang sempro terus dapat pengumuman kalau misalnya saya lolos di 10 besar dan ikut keliling Wow. Karimun Jawa, Jepara dan juga Wow, gila. Rembang Kudus sih Oh gila, keren. Tepuk dan itu tangan dong, luar teman-teman. biasa. Keren banget Kak Reja, bisa Terima seperti kasih itu. Kak. Keren sih, tapi struggle-nya itu gimana sih Kak Reja? Misalnya Kak Reja kayak, aduh, ya Allah aku pusing banget ininya gitu. Ada nggak sih Kak Reja? Pasti sih kalau itu Pasti ya. lebih lagi pas ngurusin itu lomba di Jepang Wah, gila. dan itu apa ya kita tuh hampir putus asa kalau bukan putus asa sih tapi lebih kayak wah ini kayaknya udah nggak ada harapan Harapan lagi lagi. ya udah Heeh. hopeless banget tapi dari tim saya yaitu Kak Adip ketua timnya dia selalu mensupport ayo kita pasti bisa dan disitulah peran dari teman satu tim itu yang Iya. membuat kita oke kita pasti bisa ngejalanin ini walaupun banyak sekali tantangan dan struggle-nya Iya. terlebih lagi itu kan pada saat kuliah ya dan itu harus berkoordinasi dengan dosen mata kuliah tersebut Bener. kadang tuh ada yang dosen yang nggak ngizinin ya udah kak nilaimu ya nol Nol. alfa gitu jatuhnya dan itu di Jepang itu memang lebih dari 1 minggu sih Wow, lama jadinya banget. membutuhkan energi yang bener-bener terkuras sih Iya pada sih, saat itu bener-bener. Apalagi persiapan-persiapannya ya. betul persiapan kita tuh hampir 2 sampai 3 bulan sih Wow, gila. bolak-balik Jakarta Solo Gila, aku nggak bisa bayangin sih struggle apa itu. iya Tapi Kak Reja keren banget udah sampai di titik alhamdulillah ini, terima kasih sumpah. Nah, tapi dari sekian banyaknya pengalaman tadi yang kata Kak Reja lomba, sampai kegiatan-kegiatan di luar kelas, ada nggak sih momen yang paling berkesan banget buat Kak Reja sampai jadi titik balik di kehidupan Kak Reja? momen yang sangat berkesan ya ya pada saat di Jepang itu sih saya benar-benar nggak nyangka kalau misal Sampai, bisa sampai Jepang situ sih karena dulu itu memang saya pas awal tahun ya biasanya iya, memang saya selalu ngeplan setiap awal tahun saya pengen wow, kemana dan itu gila. di awal tahun itu memang saya belum kepikiran saya pengen kemana tapi saya selalu percaya kalau misal kita jalanin aja dulu ya nanti pokoknya kita usahakan dulu lah pokoknya gitu dan ketika udah di perjalanan ikut coba-cobalah daftar dan belum ada kepikiran pengen ke Jepang bener-bener Sumpah, belum ada kepikiran pengen Jepang jadi cuma jalanin aja dulu seleksi nasional dulu delalah seleksi nasional kok lolos wah gila. ya udah kita bisa nih bisa berangkat ke Jepang nah awalnya itu memang ya agak banyak hambatan karena birokrasi sih lebih ke situnya karena persyaratannya banyak dan juga memang berkas yang dibutuhkan untuk keluar negeri kan memang Iya, banyak benar, ya. benar, benar. Terlebih lagi kita keluar negeri bukan untuk jalan-jalan. Tapi kompetisi gitu. Betul, membawa nama Win Wali Win Wali Songo dan Songo. itu memang bikin apa namanya energi kita tuh terkuras dan juga eh, ya sempat putus asa juga sempat pas di Jepang pun nggak yang semulus itu sempat Pasti. pengen aduh udahlah pengen balik aja Iya, lah udahlah capek gitu. udah Heeh. capek Bener-bener. tapi memang ya yang namanya ujian gak ada yang enak sih ya Iya sih, pastinya di situ benar-benar. bener-bener di situ Berarti bener-bener struggle-nya di situ sih ya. betul Kak. Karena ya apa ya aku selalu berpikir kalau sesuatu yang memang baik untuk kedepannya pasti Semulus nggak itu. bakalan bisa diperoleh dengan mudah sih Mudah, iya bener sih. iya Tapi menurut Kak Reja nih, kan Kak Reja kata Kak Reja kayak ada dosen lah yang nggak
ngasih izin juga gitu kan. Terus Kak Reza juga pasti banyak ketinggalan materi kan. Betul banget. Nah, Kak Reza kasih tips dan trik dong gimana caranya tuh menyeimbangkan antara tanggung jawab Kak Reza di akademik sama aktivitas-aktivitas Kak Reza lomba-lomba di luar kelas Oke. gitu. Kalau biasanya kan kita kan kuliah itu kan dari pagi sampai sore ya. Iya benar. Nah itu biasanya saya selalu ngambil waktu-waktu luang sih. Biasanya kan kita kan kuliah kan nggak selalu monoton dari pagi sampai sore, tapi Benar. ada jam Jedanya. kosongnya. Nah biasanya kan teman-teman itu kan mengisi jam kosongnya dengan makan di burjo Itu atau dia. nongkrong-nongkrong di kafe. Nah kalau saya biasanya mengisi jam kosong itu ya nyari-nyari lomba, terus juga upgrade-upgrade skill kayak misal ikut course atau short course gitu sih, dan juga ikut pelatihan-pelatihan yang mana memang itu berpengaruh juga sih buat masa depan kita, buat soft skill kita. Benar sih. Lebih lagi kitanya juga perlu mengasah public speaking kita. Benar. Karena kalau kita punya kemampuan untuk lomba tapi kita nggak bisa mensosialisasikan atau ibaratnya mempresentasikan apa Iya. yang kita ide kita punya, nah itu sama aja. Iya, Itu sih yang memang PR-nya itu ada di situ, public speaking kita. Iya sih, Yang saya rasakan. Nah, itu dia nih Kak Reja, banyak tuh mahasiswa tuh yang ragu ikut kan buat lomba karena tuh merasa kayak aku belum bisa public speaking, lomba nih gimana sih kayaknya susah banget gitu kan. Terus kayak ya udahlah daripada capek-capek ikut lomba akhirnya kalah gitu kan. Banyak kan mahasiswa kan kayak gitu ya. Bener. Nah, Kak Reja boleh dong gimana caranya biar kita tuh bisa percaya diri buat ikut lomba, buat ya sebenarnya kayak Kak Reja gitu. Jadi tuh awalnya itu memang saya sempat berpikiran kayak gitu ya, di semester awal memang saya berpikiran alah udahlah nggak usah ikut lomba, nyari kerja aja lebih menguntungkan, lebih apa ibaratnya ya kita berpikir selayaknya manusia lah ya, kalau misal kita yang mendapatkan pasti kan kita lebih suka kan daripada kita yang memberikan, tapi di balik itu kita juga memerlukan apa namanya pengalaman, karena kalau pengalaman itu kan harganya lebih mahal daripada apapun ya. Betul. Dan ketika apa namanya kita nggak pengen, ketika kita menginginkan sebuah pengalaman yang berharga itu ya harus kita dapatkan dengan sekuat tenaga dan juga memberikan semua energi kita ya, walaupun kita agak ragu di awal. Iya benar-benar. Ya yang saya ambil sih lebih ke kita tuh pokoknya jalanin dulu untuk masalah ke belakangnya itu bagaimana, tapi tetap kita harus menjaga semangat dan konsistensi kita. Iya. Karena kalau misal kita semangat doang, ya jatuhnya semangat di awal, Iya benar. kita nggak konsisten. Seperti itu sih. Kalau misalnya kita konsisten dan semangat, ya udah kita semangat terus, walaupun energi kita ya bakalan Habis. Kadang kalau saya juga habis juga pasti bakalan ya udah menyendiri di kamar seharian, udah habis itu besoknya lanjut lagi gitu sih. Me time ya. Iya. Me time. Kalau bahasa sekarang me time ya. Iya, me time. Tapi Kak Reja kan lomba tuh sampai ke luar negeri kayak gitu ya. Nah, pasti proyek-proyeknya juga luar biasa banget dong ya Kak Reja. Nah, Kak Reja tuh buat mempersiapkan lomba, proyek-proyek yang luar biasa itu, Kak Reja tuh cara belajar sama berlatihnya tuh seperti apa sih bisa sampai tembus internasional? Kalau untuk di kampus sendiri memang yang kita lihat hanya basic-basicnya aja sih Betul, ya. Lebih ke apalagi di jurusan teknologi informasi ini ya. Saya juga apa namanya selalu memberikan pesan kepada adik-adik tingkat saya. Kalau misalnya di kampus ini tuh ya cuma yang kalian dapetin cuma basic-basicnya aja. Ibaratnya kita lagi makan, yang kalian dapetin cuma nasinya aja. Selebihnya untuk lauknya yang enak-enak ya kita nyari ke yang lain, nyari ke tempat lain seperti pelatihan atau YouTube, ataupun ya sekarang udah gampang kayak nyari informasi pun dari TikTok ada. Banyak banget. Iya, dari TikTok ada, dan juga dari pemerintahan juga ada seperti digital apa gitu, DigiHub atau apa gitu, banyak memberikan pelatihan-pelatihan. Gitu sih. Saya memang lebih menyarankan untuk mencari pelatihan di luar, walaupun di kampus sudah menyediakan, tapi ya itu hanya yang basic-basicnya aja, seperti itu. Menurut Kak Reja tuh pelatihan yang paling worth it buat kita-kita sebagai yang apa sih pemula gitu, apa sih Kak Reja, boleh dong di-spill? Kalau misalnya kalian lebih tertarik kepada desain ataupun yang berbau dengan IT, itu kalian coba ulik-ulik apa namanya, entah rebranding atau reimage atau bikin project-project, fake project lah, seperti itu. Karena kalau misalnya fake project itu kita seperti mengasah
kemampuan kita mau sampai mana imajinasi kita sih. Karena kalau misalnya nyari pelatihan yang bagus pun ya semua pelatihan bagus. Iya benar. Tapi pelatihan yang bagus adalah pelatihan yang kita praktekkan. Bukan hanya sekedar ditonton terus kita lagi tidur. Iya benar. Nah, itu kadang Lanjut scroll. nah, itu mah sama aja kita ya Iya, nonton hal-hal yang memang nggak bisa kita dapatkan. Itu sih yang menurut saya itu paling berharga dan paling ibaratnya paling berkesan lah gitu. Nah, berarti langsung direpresentasikan gitu ya. Benar. Terus menurut pengalaman Kak Reja nih ya, kesalahan apa sih yang sering dilakukan mahasiswa ketika ingin berprestasi tapi malah berhenti di tengah jalan? Nah, kayak tadi nih. Iya. Benar. Gimana Yang tuh? paling sering itu ya bukan saya aja tapi teman-teman saya juga Iya, ngomong pasti. berbicara seperti ini. Kalau misal rasa malas. Itu dia. Rasa malas dan menunda sesuatu yang kita ingin kerjakan. Contoh gampangnya gini aja lah. Ada kalian dapat tugas nih dari dosen kalian. Baru dikumpulin minggu depan. Tapi kalian bisa mengerjakan hari ini, sore ini kosong. Tapi kalian malah memilih untuk scroll TikTok, Itu dia. scroll Instagram. Nah, itu yang membuat apa namanya? Ya pekerjaan itu kalian bakalan tertunda terus. Karena apa? Hal-hal kecil seperti itulah yang memang membuat hal-hal besar pun tidak akan tercapai. Iya betul. Kalau kalian masih melakukan seperti itu, ya mungkin ini agak kasar ya, tapi kalau kalian ingin masih melakukan seperti itu, jangan harap kalian mendapatkan hal yang lebih besar daripada itu. Contoh gampangnya seperti ini. Kalau misal kalian masih menunda-menunda pekerjaan, masih menunda-nunda waktu, ya kalian jangan berharap untuk bisa lomba di luar negeri atau di luar kota seperti itu. Karena memang hal kecil itu yang membuat Hal besar. jadi terhambat. Iya sih, Gitu benar. sih. Oke, Kak Reja. Nah, dari tadi kan kita udah membahas gimana tips and triknya biar kita bisa berprestasi kayak Kak Reja sampai ke luar negeri. Nah, sekarang aku pengen tahu dong Kak Reja, gimana Kak Reja ini caranya mengatasi kegagalan atau hasil yang nggak diharapin sama Kak Reja saat lomba nih. Kan pasti ada dong. Nah, dan itu akan menjadi evaluasi. Nah, boleh dong di-spill sama kita evaluasinya kayak gimana? Jadi itu saya pernah ya lomba dan itu gagal dan memang sakit hatinya itu dalam banget. Karena di lomba itu banyak harapan mulai dari orang tua, dosen dan pihak kampus juga teman-teman juga memberikan harapan yang sangat besar kepada tim saya dan juga saya pribadi. Dan ketika itu gagal, rasanya tuh kayak ya aku gagal. Bener. Memang pada saat itu aku gagal, aku terpuruk lah ibaratnya. Breakdown, bener-bener. Dan itu waktu memulihkannya ya, kalau misalnya aku mengikuti egoku, itu bisa sebulan atau enggak 2 bulan. Karena memang bener-bener terpuruk banget itu. Wah, tapi di sisi lain aku dapat kata-kata gini sama teman dari satu timku. Satu lomba ini sesuatu yang kamu kira gagal sekarang itu adalah sebuah kemenangan di masa depan. Wah, gila. Kemenangan yang tertunda. Iya, jadi semangat lagi nih. Nah itu, langsung. Aku bisa nih. Mungkin memang aku saat ini gagal, tapi aku percaya aku pasti bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan aku harus memperbaiki apa yang kira-kiranya aku kurang. Misal pada saat presentasi atau lomba itu, aku tuh kayak kurang di presentasinya. Ternyata ya udah berarti aku harus memperbaiki cara bicaraku, cara mempresentasikan produkku seperti itu. Dan memang itu worth it banget sih. Dan kata-kata itu juga terjawab pada saat lomba di Jepang itu. Wah, gila, langsung ya. Jadi tuh sebelum lomba di Jepang itu memang aku pernah lomba juga. Dan itu ketika itu gagal, aku ngedown banget yang tadi itu. Bener-bener ngedown dan udahlah gagal, aku udah besok gak usah ikut lomba lagi, gak ikut lomba apa-apa. Sampai IG tuh nge-private sendiri ya pokoknya gimana, bener-bener jatuh banget sih. Dan aku baru kebangkit dari kata-kata temanku itu kamu pasti suatu saat pasti bisa, dan terbukti langsung saat di Jepang kemarin. Juga. Wah, gila. Ternyata bener ini jawabannya. Langsung merasa bangga banget ya. Iya.
nggak expect banget sih kalau itu. Kalau misal kilas balik ke masa lalu. Iya bener, karena kemarin se-breakdown ini tapi sekarang udah bisa, wah aku gila keren banget ya gitu. Betul, betul, betul. Nah Kak Reja, selain kemampuan akademik Kak Reja nih, skill apa aja yang menurut Kak Reja nih penting banget yang harus dimiliki oleh mahasiswa biar bisa berkembang Oke, seperti Kak Reja? oke. Jadi tuh sekarang ya, ini kan Iya, udah di zamannya digital iya betul. dan mana kalian juga mempromosikan diri kalian untuk bisa lebih baik lagi tuh lewat public speaking. Jadi yang menurut saya yang paling dibutuhkan di era ini ya baik kalian memiliki basic apa, misal membuat konten ataupun membuat desain, ya itu kalian tekuni. Jangan cuma nyoba-nyoba sekali atau terus juga kayak semuanya kalian coba gitu loh. Nah itu jadi nggak ngefokus Iya benar. jadinya. Ya walaupun di kampus kalian di kampus ini pun menyuruh untuk kalian harus bisa semuanya. Iya benar. Tapi pada nyatanya ke depannya yang kalian butuhkan itu ya apa yang kalian minati sekarang. Misal kalian minat di desain, ya udah kalian pokoknya tekuni di desain Desain. sampai kalian ibaratnya kalau orang sekarang ngomong itu sampai gacor lah. Gitu, sampai gacor udah sampai bisa dipercaya sama orang lain, dapat job sama orang lain, ya udah kalian tekuni terus. Setelah kalian mendapatkan skill untuk kalian menjual itu, baru kalian mencari skill lagi untuk eh, mensosialisasikan atau Merepresentasikan. ya presentasikan, yaitu public speaking. Nah itu memang dua skill itulah yang memang Penting banget. penting banget sih Iya. untuk kalian ke depannya. Benar sih. Gitu. Kak Reja kan apa sih? Tadi udah ngasih tahu Kak Reja sampai struggle itu, terus sampai bisa sampai ke sekarang. Terus Kak Reja juga kayak, aduh aku nggak nyangka banget gitu ya. Nah Kak Reja, menurut Kak Reja nih seberapa penting sih lingkungan peran lingkungan kampus, teman dan juga dosen untuk apa sih mendukung Kak Reja sampai bisa sebesar ini gitu. Kalau peran pastinya penting banget sih ya, Pasti karena ya. kalau misalnya seperti tadi, kalau misal nggak ada peran teman tim saya, itu saya bakalan Aduh masih breakdown. down banget sampai 2 bulan. Nah, pokoknya bener-bener ngedown itu kalau misalnya kita ibaratnya kayak udah diharapkan banyak orang dan Iya benar. kita tuh gagal, ya udah ngedown banget Iya sih. itu nggak enak banget sih di posisi itu. Dan memang peran dari dosen pembimbing saya juga memberikan semangat, udah nggak apa-apa, kamu masih ada jalan Space lagi. lagi, iya. Dan dari orang tua juga mensupport ya. Ibaratnya kayak memberikan peran yang sangat berharga gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, nggak apa-apa, nanti juga bakalan ada jalannya lagi. Ini juga ini bukan akhir. Iya, Selalu berpesan seperti itu. Dan dari teman-teman juga banyak yang mensupport juga. Pasti sih. Dan ya memang sangat berpengaruh seperti itu. Peran dari teman dan juga peran dari sahabat, dosen dan juga orang tua. Maka dari itu kita tuh saya selalu berpesan sama teman-teman saya ya. Iya. Kita tuh punya teman banyak nggak apa-apa, tapi cukup jadikan teman dekat itu hanya beberapa. Karena yang memang mengetahui susah payahnya, jerih payahnya kita ya hanya teman dekat kan. Dekat, iya. Teman-teman yang lainnya pun hanya mengetahui sisi baiknya kita. Betul. Seperti itu. Jadi yang kita curhati ya teman dekat biasanya gitu kan. Iya sih bener. Yang tahu ininya ya. Iya. Kayak bestie-bestie kita. Iya sih bener banget. Nah Kak Reja, di zaman sekarang kan kayak mahasiswa banyak yang stuck di zona nyaman kayak tadi aku bilang kan. Nah gimana ya caranya biar mahasiswa-mahasiswa lain tuh keluar dari zona nyamannya, biar nggak scroll TikTok terus, biar nggak ya udahlah aku dapat materi dari dosen ya udah gitu, biar ya biar kayak Kak Reja, kata Kak Reja cari-cari materi-materi sendiri gitu Kak Reja. Kasih tahu dong sama teman-teman Kak Reja gimana sih? Tuh, ini kayak pertanyaan yang memang ada di kehidupan saya sih. Banyak teman-teman saya yang terjebak di zona nyaman dan memang ya mereka berprestasi tapi berprestasi di kelas. Ya saya nggak menyalahkan itu. Iya, tapi menyayangkan. Menyayangkan banget sih waktu kalian di kampus ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Kadang tuh saya berpikir kalau
kalian tuh udah bayar UKT mahal-mahal. Iya betul. Tiap semester bayar UKT dan juga pastinya ongkos di sini pun nggak kecil kan. Nah itu sayang banget kalau kalian nggak memanfaatkan itu dengan baik. Karena kalau misalnya nggak dimanfaatkan itu dengan baik, nanti di CV kalian jadinya kosong dan iya. juga prestasi kalian ya tidak terlihat walaupun kalian misal memiliki keilmuan yang baik, bisa ngoding 1 menit bisa gitu ibaratnya. Tapi kalian nggak mencoba hal-hal baru, ya sama aja. Nanti jadinya kalian hanya stagnan, monoton dan hanya terjebak di zona nyaman aja. Udah gitu doang. Dan saya selalu berpesan sama teman-teman, kalau misalnya kalian punya punya keahlian, ibaratnya punya ilmu yang lebih daripada teman kalian, kalian tonjolkan aja. Jangan malu, jangan ya walaupun nantinya bakalan disebut alah narsis banget, alah gitu doang aja di post. Padahal hal seperti itulah yang memang kelihatannya sepele, tapi itu bisa berdampak besar dan juga menjadikan personal branding kita. Dan memang personal branding itulah yang akan menjual kita dan juga kita di masa mendatang bakalan ditanyai pengalamannya seperti apa gitu. Dan ya apa ya? Ya itulah yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman saya. Kalau misalnya ayolah jangan cuma terjebak di zona nyaman. Tapi itu kadang teman-teman saya itu selalu membentengi diri kalau terus apa? Ayo ajak. Tapi giliran pas diajak mereka tuh nggak semangat. Itu yang saya nggak suka. Kadang ya kita udah memfasilitasi, udah memberikan lah jalan, ayo kita ikut sama-sama, tapi merekanya nggak semangat. Terus semuanya gimana? Ya udah mereka terjebak di zona nyaman aja gitu. Dan pada akhirnya ya nanti mereka yang mengajak inilah udah nggak mau mengajak mereka lagi, teman-teman mereka lagi yang terjebak di zona nyaman. Iya sih, benar. Dan itu sangat disayangkan sekali sih menurut saya. Makanya kalian jangan terjebak di zona nyaman ya teman-teman. Tapi nggak kerasa nih Kak Reja, kita udah hampir 30 menit sharing-sharing di sini. Ada nggak sih Kak Reja motivasi nih buat mereka yang ingin berprestasi tapi belum berani memulai? Ada sih ini satu pesan saya sih ya. Cari teman-teman kalian yang memang terlihat berpotensi ataupun memiliki daya semangat yang sangat tinggi. Jadi kalian berteman, bersosialisasi boleh sama siapa saja, tapi carilah orang-orang yang memang terlihat berpotensi dan jangan lupa tarik mereka atau kita ngikut ke mereka sehingga kita juga ikut dalam zona itu dan kita lah nantinya bakalan memulai atau menarik teman-teman kita sendiri. Dan itu sih yang emang saya berikan pesan kepada teman-teman saya juga, cari teman yang berkualitas seperti itu sih Kak. Dan juga ya mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa lebih baik daripada saya dan juga bisa meraih semua cita-citanya, impiannya, prestasinya di masa yang mendatang. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Tapi ini belum selesai ya Kak Reja? Oke. Iya belum selesai. Gimana ya Kak Reja? Tapi kan tadi kan aku udah nanya nih soal apa sih? Yang struggle tadi. Nah, tapi yang paling struggle buat Kak Reja tuh apa ya? Yang buat struggle? Iya. Kan pasti Kak Reja dari yang Kak Reja dulu stuck di zona nyaman, terus sekarang sampai bisa sampai internasional, kemarin ke Jepang, itu kan keren banget ya. Pasti ada dong perjalanan yang bener-bener bikin struggle banget kayak Kak Reja, kayak aduh aku nggak mau lagi deh. Tentunya banyak hambatan juga sih kalau saat kita ingin memulai sesuatu. Pasti sih. Mulai dari ya pastinya paling banyak sih finansial ya. Karena ketika kita membuat sebuah produk pasti kita membutuhkan budget dan biaya seperti itu. Bener banget. Kalau kamu kira-kira gimana nih? Apa? Ada untuk pengen lomba atau enggak? Mungkin soon ya, soon. Cari tim, biasanya tuh 3 atau enggak 4 orang. Dan kalau kalian pengen ikut lomba seperti yang di Jepang itu, yaitu kalian cari tim atau
teman-teman kalian lah, nggak harus di TI, nggak harus di kelas kalian, tapi cari teman-teman yang memang memiliki kriteria yang sesuai. Misal lomba inovasi desain ya, cari teman-teman yang bisa ngedesain, nanti kalian yang bagian idenya gitu. Jadi kita harus cari ya. Bener, nggak harus di kelas ini gitu sih. Tapi gak harus kita minta diajak juga kan? Ya kita yang ngajak Ya kalau kita yang bisa. ngajak nih. Gitu sih Kak. Oke, mungkin udah cukup aja kali ya. Oke. Oke teman-teman, akhirnya kita udah sampai di penghujung podcast kita hari ini ya Kak Reja. Kak Reja makasih banyak banget sebelumnya udah mau menyempatkan waktunya buat sharing-sharing session hari ini. Nah Kak Reja, sebelum kita menutup acara podcast kita, boleh dong Kak Reja tadi dikasih lagi motivasi yang dari temennya yang kemarin katanya Kak Reja sempat breakdown hampir 2 bulan itu. Nah boleh dong Kak Reja dikasih tahu lagi ke teman-teman gimana sih gitu, biar jadi motivasi juga buat kita semua. Oke, jadi tuh gini ya buat teman-teman semuanya, ini bukan akhir, dan ketika kalian gagal, anggaplah kegagalan itu adalah sebuah kemenangan atau keberhasilan yang tertunda. Dan ketika kalian gagal pun ini bukan kegagalan ataupun sebuah akhir dari kehidupan kalian, tapi ini adalah awal yang mana kalian harus bisa lebih baik lagi untuk kedepannya dan kesempatan selanjutnya. Pasti kalian bisa, dan pasti ada kesempatan atau keberhasilan lain yang akan menunggu kalian, seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalian jangan ragu, jangan stuck di zona nyaman, dan juga kalau misalnya gagal jangan langsung breakdown. Nih kayak Kak Reza, dia langsung bangkit lagi dengan kata-kata yang dari temannya tadi. Oke, kalau gitu kita akan sudahi dulu podcast pada part hari ini. Kalian jangan lupa tunggu podcast di part selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Kak Reza. Sama-sama. Dadah. Terima kasih kembali.